Video ini buat kalian yang masih ragu tentang Islam. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang sudah Muslim, tapi masih ada keraguan di hati tentang agama sendiri. Tapi, kalian nggak sendiri. Kadang, kita memang butuh waktu untuk merenung dan mencari jawaban yang benar-benar membuat hati kita tenang. Tapi, kali ini kami akan ajak kalian untuk melihat beberapa fakta yang nggak bisa dibantah. Bukan sekedar mitos atau hayalan, tapi fakta yang langsung berbicara tentang kebenaran. Di video kali ini, kami akan bahas hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui, tapi yang pastinya akan bikin kalian berpikir ulang tentang apa yang kalian yakini. Jadi siap-siap aja ya, karena setelah kalian tahu fakta-fakta ini, gak ada lagi alasan untuk menolak kebenaran yang sudah jelas ada di depan mata. Siapkan mental kalian, karena ini lebih dari sekedar informasi. Ini adalah perjalanan yang akan membuka pandangan kalian. Dan ketika kalian sudah tahu, kalian akan merasa bahwa kebenaran itu sangat nyata dan gak bisa dipungkiri lagi. Di antara ribuan kepercayaan yang pernah ada di dunia, banyak yang hadir dalam bentuk mitologi, legenda, atau sistem kepercayaan nenek moyang yang turun-temurun. Tapi, kepercayaan-kepercayaan ini, meskipun menarik, kebanyakan tidak memiliki akar sejarah yang jelas, dan kadang hanya menjadi cerita turun-temurun tanpa bukti yang kuat. Bahkan, sebagian besar dari mereka tidak bisa diuji atau dipastikan kebenarannya. Setiap ajaran dalam Islam, mulai dari peristiwa sejarah yang tercatat dengan jelas, hingga perkembangan ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran, memiliki landasan yang nyata dan bisa dibuktikan. Islam tidak hanya sekedar agama yang diterima begitu saja. Islam adalah agama yang menawarkan bukti konkret yang dapat diakses dan dipahami oleh siapapun yang ingin mencari kebenaran. Jadi, ini bukan soal kepercayaan buta. Ini adalah tentang sebuah agama yang memiliki akar sejarah yang dalam, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ajaran yang relevan hingga saat ini. Ketika kita berbicara tentang Islam, kita sedang berbicara tentang kebenaran yang terbukti. Sesuatu yang tidak hanya ada dalam cerita, tapi dapat diuji dan dipastikan di dunia nyata. Setiap agama pasti memiliki figur atau sosok yang dianggap suci. Tapi, ada satu masalah yang seringkali muncul. Banyak dari sosok atau tokoh ini tidak memiliki rekam jejak yang jelas. Coba kita lihat agama-agama kuno dengan dewa-dewa mereka. Keberadaan dua-dua tersebut bahkan sulit dibuktikan. Bahkan, tokoh sentral dalam agama tersebut seringkali minim catatan sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua itu lebih mirip mitos atau legenda yang turun-temurun tanpa bukti nyata. Namun, Islam berbeda. Islam punya Nabi Muhammad, seorang sosok nyata yang tidak hanya ada dalam keyakinan, tetapi juga tercatat dalam sejarah dengan sangat rinci. Ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad, kita berbicara tentang seorang utusan Tuhan yang lahir pada tahun 570 Masehi. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy di Makkah, sebuah lingkungan yang sangat jelas jejak sejarahnya. Yang lebih menarik lagi, catatan tentang Nabi Muhammad ini bahkan ditulis oleh sejarawan non-Muslim pada masanya. Sejarawan besar seperti William Montgomery Watt, Edward Gibbon, dan Karen Armstrong mengakui bahwa Muhammad adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada. Mereka tidak melihatnya sebagai legenda atau mitos, melainkan sebagai sosok nyata yang berperan dalam perjalanan sejarah dunia. Ini bukan cerita turun-temurun yang sulit dibuktikan. Ini adalah kisah hidup yang terdokumentasi dengan detail. Jangan lupa, ada ribuan hadis yang mencatat perkataan, perbuatan, bahkan kebiasaan sehari-hari sang Nabi. Ketelitian dokumentasi ini sangat jarang ditemukan dalam sejarah figur manapun. Bayangkan saja, ribuan hadis yang kita miliki hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang hidup Nabi Muhammad, dari setiap tindakan hingga kata-katanya. Keakuratan dokumentasi ini adalah bukti nyata yang bisa kita pelajari, analisis, dan pertanggungjawabkan. Selain itu, ada juga manuskrip-manuskrip kuno yang bisa kita lihat hingga hari ini, yang mencatat bagaimana Islam berkembang di tangan Nabi Muhammad. Semua itu menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang terlepas dari sejarah, tetapi agama yang terikat kuat dengan realitas sejarah yang bisa kita telusuri. Banyak orang berpikir bahwa semua kitab suci agama tetap asli sejak awal, tapi kenyataannya, hampir semua kitab suci agama lain mengalami perubahan. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam agama Kristen mengalami revisi, terjemahan, dan bahkan perubahan teks selama berabad-abad. Bahkan, beberapa kitab yang dulunya dianggap suci sekarang dihapus dan tidak lagi termasuk dalam versi modern. Begitu juga dengan Weda dalam Hindu. Meskipun dianggap suci, telah mengalami banyak modifikasi dan interpretasi berbeda dari zaman ke zaman. Sedangkan, Tripitaka dalam Buddhisme juga mengalami variasi teks
dengan penambahan dan pengurangan ajaran seiring waktu. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di dunia yang tetap terjaga dalam bentuk aslinya sejak pertama kali diturunkan, tanpa perubahan sedikitpun. Ini fakta yang benar-benar luar biasa. Misalnya, manuskrip-manuskrip kuno seperti manuskrip Sana'a dan manuskrip Topkapi yang ditemukan oleh para ahli menunjukkan bahwa teks Al-Quran yang ada hari ini persis sama dengan yang ada di masa awal. Tidak ada perubahan kata, tidak ada tambahan ayat, dan juga tidak ada pengurangan. Bahkan yang lebih mengejutkan, meskipun umat Islam tersebar di berbagai belahan dunia, dari budaya yang berbeda-beda, mereka semua membaca ayat yang sama, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran tidak hanya dijaga dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam ingatan umat Muslim sejak 1400 tahun lalu. Setiap Muslim bahkan dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, menjadikan teks suci ini abadi, tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam ingatan manusia. Ada sebagian orang yang mungkin menganggap Islam hanya agama biasa, bahkan ada yang memusuhinya dan meremehkannya. Tapi, pertanyaannya adalah, jika Islam benar-benar hanya sekedar agama biasa, kenapa bisa menciptakan peradaban yang mengubah dunia? Dari komunitas kecil di Makkah, Islam tumbuh menjadi kekuatan besar yang menguasai 3 benua. Dari nol, Islam berkembang menjadi agama dengan jumlah pengikut terbesar kedua di dunia. Tapi, Islam bukan cuma agama. Islam adalah sebuah sistem yang mampu merubah peradaban. Para ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Khaldun yang berasal dari dunia Islam mengembangkan ilmu pengetahuan yang masih kita gunakan hingga hari ini. Tempat-tempat seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Alhambra di Spanyol menjadi pusat kelahiran sains modern. Dan yang lebih luar biasa lagi, sistem hukum Islam menjadi dasar bagi banyak hukum yang ada di dunia sekarang. Sementara agama lain fokus pada aspek spiritual saja, Islam mengajarkan cara hidup yang menyeluruh dari sains, ekonomi, hukum, politik, hingga cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Islam bukan sekedar kepercayaan, tapi kebenaran yang terbukti dalam segala aspek kehidupan. Jadi, kalau ada yang bilang semua agama itu sama, tanyakan pada mereka. Apakah semua agama memiliki figur sejarah yang dijadikan pedoman hidup seperti Nabi Muhammad? Apakah semua agama punya kitab suci yang tetap terjaga tanpa perubahan, seperti Al-Quran? Dan yang paling penting, apakah semua agama mampu menciptakan peradaban yang kokoh dengan dasar ilmu pengetahuan dan logika? Jawabannya jelas, tidak. Islam bukan hanya agama yang dipercaya, tapi juga terbukti dalam sejarah dan peradaban yang telah dibangunnya. Dari sisi logika, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai panduan hidup yang rasional. Islam bukan sekadar kepercayaan tanpa dasar, tetapi agama yang sangat mendalam dan masuk akal. Apa yang membuat Islam begitu logis? Salah satu hal pertama yang membuat Islam sangat rasional adalah ajaran Al-Quran yang mendorong umatnya untuk berpikir, merenung, dan memperhatikan segala sesuatu di sekitar kita. Dalam banyak ayat, kita diberi petunjuk untuk menggunakan akal dan intelek dalam memahami alam semesta. Allah bahkan berfirman dalam Al-Quran untuk melihat tanda-tandanya yang ada di langit dan bumi, dan itu mengajak kita untuk merenung. Lalu, jika kita lihat dunia modern, banyak ilmuwan besar yang lahir dari peradaban Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat logis. Seperti Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran yang karya-karyanya masih dipakai hingga abad ke-17. Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, menciptakan konsep-konsep matematika yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Begitu juga dengan Ibnu Al-Hatam, yang pemikirannya tentang cahaya dan penglihatan membuka jalan bagi penemuan ilmiah lain yang sangat berpengaruh. Semua ilmuwan ini berkembang dalam dunia yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam yang memandang pentingnya pengetahuan dan pemikiran yang rasional. Tapi tidak hanya para ilmuwan, Islam juga memberi kita banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat logis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada abad ke-9, Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat ilmu terbesar di dunia. Disinilah para ilmuwan Muslim mengembangkan banyak pengetahuan yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan sains dan teknologi modern. Islam juga memberikan kita panduan yang sangat logis dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, prinsip dasar dalam Islam bahwa tidak ada paksaan dalam agama, menunjukkan penghargaan terhadap kebebasan berpikir. Ini adalah prinsip yang sepenuhnya logis dalam dunia yang plural dan beragam seperti sekarang. Islam mengajarkan kita untuk hidup secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal spiritual, tetapi juga dalam hal ekonomi, hukum, dan etika dengan cara yang sangat terstruktur dan logis. Jadi,
ketika kita bicara tentang Islam sebagai agama yang logis, kita sedang membicarakan sebuah sistem kehidupan yang mengajarkan kita untuk berpikir kritis, mengeksplorasi dunia, dan terus mencari kebenaran dengan akal dan ilmu. Semua ini bukan hanya tentang iman, tetapi bagaimana kita menggunakan akal yang telah Allah berikan untuk memahami dunia ini. Dan sejarah membuktikan bahwa banyak pemikiran ilmiah besar lahir dari dunia Islam yang sangat rasional. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan kita untuk beriman, tetapi juga untuk berpikir dengan logika yang jelas dan terarah. Kalau kamu ingin lebih memahami bagaimana Islam sangat relevan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, hidup bukan hanya soal bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Salah satu ajaran utama Islam adalah keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Ini tercermin dalam prinsip bahwa dunia ini adalah tempat untuk beribadah kepada Allah dengan cara berbuat baik, bekerja, dan mengelola segala hal yang diberikan Tuhan. Ini bukan sekadar filosofi kosong. Jika kita lihat bagaimana sejarah peradaban Islam berkembang, kita bisa melihat bagaimana ajaran ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Pada masa kejayaannya, dunia Islam menjadi pusat peradaban yang memadukan pengetahuan, teknologi, seni, dan moralitas. Selain itu, sistem hukum Islam yang berbasis pada keadilan dan kejujuran juga memberikan solusi bagi banyak masalah sosial. Dalam konteks ekonomi, misalnya, Islam mengajarkan tentang keadilan distribusi kekayaan, menghindari praktik riba, dan mendorong pemberian zakat untuk membantu yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur aspek sosial dan ekonomi dengan prinsip keadilan yang logis dan relevan hingga hari ini. Jadi, ketika kita bilang bahwa Islam menawarkan solusi hidup yang menyeluruh, itu bukan sekadar ucapan kosong. Islam memberikan panduan hidup yang memadukan spiritualitas dengan logika, mengatur cara kita berpikir, bertindak, bekerja, berinteraksi, dan bahkan bagaimana kita mengelola keuangan. Islam tidak memisahkan dunia dan akhirat, melainkan menjadikan keduanya saling terhubung dalam harmoni. Pernahkah kamu merasa kebingungan antara mengejar tujuan hidup di dunia dan memikirkan kehidupan setelah mati? Terkadang, kita terjebak dalam rutinitas duniawi yang begitu padat, sehingga kita lupa bahwa ada kehidupan yang lebih besar di luar sana, yaitu kehidupan akhirat. Nah, disinilah keindahan ajaran Islam terlihat. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, menjadikan keduanya saling terhubung dan tidak bertentangan. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kehidupan dunia ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Namun, ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia dan berfokus sepenuhnya pada ibadah. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan cara yang baik dan benar, agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat sekaligus. Jika kita perhatikan, banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, kita harus mengejar materi, kesuksesan, dan kekayaan. Padahal, Islam mengajarkan bahwa keseimbangan itu penting. Kita disarankan untuk bekerja keras di dunia, tetapi tidak melupakan kewajiban spiritual kita. Contoh nyata dari keseimbangan ini bisa kita lihat dalam sejarah peradaban Islam. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Al-Haytham tidak hanya mencari ilmu untuk kepentingan pribadi, tetapi mereka berusaha keras mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan umat manusia. Mereka bekerja keras di dunia, tapi mereka juga sangat menghargai hubungan mereka dengan Tuhan dan selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, kita bisa melihat bagaimana dunia Islam pada masa kejayaannya menjadi pusat peradaban yang memadukan ilmu pengetahuan, moralitas, dan keagamaan. Baitul Hikmah di Baghdad misalnya, bukan hanya tempat ilmuwan Muslim mencari pengetahuan, tetapi juga tempat di mana prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam diterapkan. Islam mengajarkan bahwa mencari ilmu adalah ibadah dan bagian dari tugas kita sebagai hamba Allah. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, Islam juga memberi kita pedoman yang jelas untuk menjaga keseimbangan. Kita disarankan untuk bekerja, menabung, dan berusaha untuk sukses. Tetapi kita juga diajarkan untuk tidak terjebak dalam dunia materi. Kita harus selalu ingat untuk menyisihkan sebagian dari harta kita untuk amal dan membantu sesama, seperti yang diajarkan melalui kewajiban zakat. Jadi, dalam Islam, dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang bertentangan. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan keseimbangan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan,
berusaha untuk mencapai kesuksesan di dunia, namun tetap mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi setelah mati. Dalam ajaran Islam, keduanya saling melengkapi dan memberikan makna yang lebih dalam bagi setiap tindakan kita. Islam, sebagai agama yang datang dengan wahyu yang terjaga, menawarkan sebuah kebenaran yang tidak hanya terpatri dalam teks, tetapi juga terbukti dalam kenyataan. Tidak seperti ideologi atau keyakinan lainnya yang dapat berubah, terdistorsi, atau beradaptasi dengan waktu. Islam tetap teguh dan konsisten dalam esensinya. Ia mengajak umat manusia untuk berpikir dengan akal sehat, untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, dan untuk memahami kehidupan dengan cara yang holistik. Ketika kita mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, kita bukan sekadar berbicara tentang kepercayaan tanpa dasar, melainkan menyatakan sebuah kebenaran yang universal dan logis. Islam memberikan panduan hidup yang menyeluruh dan tidak hanya berlandaskan keyakinan spiritual, tetapi juga mendalam dalam prinsip moral dan hukum yang terbukti memberi dampak positif bagi peradaban umat manusia. Sejarah peradaban Islam, para ilmuwan yang lahir dari bumi Islam. Jadi, ketika kita melihat dunia dengan segala kerumitannya, pertanyaan tentang agama yang benar bukanlah hal yang dapat diselesaikan dengan pandangan sempit atau tanpa pemahaman mendalam. Islam, dengan segala pembuktiannya, mengajak kita untuk menilai dengan hati yang jernih dan akal yang terbuka, bahwa ia adalah satu-satunya jalan yang benar, jalan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Jika Anda siap melihat Islam lebih dalam, dengan logika yang terbuka dan hati yang siap memahami, pastikan untuk tetap bersama kami di channel ini, karena kebenaran itu selalu hadir untuk mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Jika kamu ingin terus mendapatkan konten-konten menarik lainnya, pastikan untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Kami akan terus menyajikan pembahasan menarik seputar Islam, logika, dan berbagai topik inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya yang sudah kami siapkan untukmu. Klik video di layar atau cek deskripsi di bawah untuk lebih banyak konten yang pastinya bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus ikuti perjalanan kami untuk mencari kebenaran yang lebih dalam.